Shalom saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau tolong bukakan hati kami, pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu itu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tetap berada di bawah bimbingan dan otoritas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada saat ini saudara, kita akan belajar mengenai Allah. Mungkin timbul di dalam benak kita, siapa itu Allah? Ada yang mengatakan Allah itu adalah kasih, Allah itu adil, Allah itu pengampun, Allah itu sungguh luar biasa, Allah itu perkasa, Allah itu pelindung, Allah itu dahsyat, Allah itu penyembuh, Allah itu penyelamat, dan sebagainya. Ada berbagai pandangan mengenai Tuhan, dan semuanya itu memang benar, sedang menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Allah. Meskipun kita mengenal Allah itu dalam ketiga pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Namun di sini kita melihat secara keseluruhan bagaimana Allah yang Esa itu mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia tidak akan pernah bisa memahami Tuhan, sekalipun dia mencari tahu dan belajar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena manusia tidak mampu mencapai pengetahuan tentang Allah. Perlu untuk kita garis bawahi bahwa manusia tidak bisa atau tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana manusia itu memiliki keterbatasan untuk dapat mengenal penciptanya. Tanpa pencipta itu menyatakan diri kepada manusia, manusia tidak akan mampu atau tidak bisa dan tidak akan pernah melihat atau mengetahui, mengalami siapa itu Allah. Saudara yang terkasih, orang Kristen percaya bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia. Orang Kristen percaya bahwa manusia tidak mampu untuk mengenal Tuhan jika Tuhan itu tidak menyatakan diri kepadanya. Namun pengenalan manusia itu pun sendiri masih terbatas. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa memahami Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Karena manusia adalah ciptaan. Bagaimana pencipta itu mendesain ciptaannya sebaik apapun, namun perlu kita memahami bahwa sebaik, sesempurna, seistimewa apapun itu, ciptaan tidak mampu untuk memahami pencipta. Karena ciptaan tidak bisa menyaingi pencipta. Ciptaan ada karena pencipta. Saudara yang terkasih, Allah telah menyatakan diri kepada kita. Di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-1 menerangkan kepada kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seorang penulis yang kita percaya yaitu Musa menuliskan kepada kita orang-orang percaya bahwa pada mulanya adalah Allah. Ini sedang menjelaskan bagaimana Allah itu berada pada sebuah titik yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Dia ada tidak disebabkan atau tidak diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh di luar dirinya. Karena dia sendiri ada, karena dia ada dan tidak pernah dipengaruhi oleh pihak lain, maka dia adalah pribadi yang kekal. Dia ada dengan sendirinya,
tanpa kontribusi atau pengaruh-pengaruh dari pihak lain, melainkan segala sesuatu yang ada di luar dirinya itu ada karena Allah itu yang dari dulu sudah ada. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa bagaimana pengetahuan tentang Allah itu sungguh tidak mampu dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ini terbatas, saudara. Kita terbatas dalam hal pikiran. Meskipun manusia menciptakan komputer, laptop, dan berbagai macam bidang elektronik lainnya, bidang IT yang dapat diprogram oleh manusia. Namun semuanya itu tidak akan pernah bisa mencoba untuk memahami Tuhan yang besar. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sungguh terbatas. Karena yang menemukan atau yang menciptakannya adalah manusia yang terbatas. Keterbatasan itu tidak bisa memahami sebuah atau satu pribadi yang tidak terbatas. Di sini Allah menerangkan bahwa pada mulanya Allah. Berarti Allah ada pada mulanya. Tidak disebutkan bahwa Allah ada dan bersama-sama dengan ini, tidak. Melainkan Allah, hanya Allah pada mulanya ada. Dia sendiri. Dan dijelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita bisa melihat di sini, setelah Allah ada itu, maka langit dan bumi itu sebagai akibat dari aktivitas Allah. Ketika Allah ada, Dia mendesain atau menciptakan yang namanya langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini merupakan sebuah kreasi Allah yang cukup amat istimewa, sempurna, dan luar biasa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tentunya Dia memiliki tujuan. Dan ketika kita melihat nanti di ayat-ayat selanjutnya, mulai ayat yang ke-3 sampai ke ayat yang ke-31 di kitab Kejadian pasal 1 ini, Allah menciptakan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan pribadi yang sama atau yang segambar dengan dirinya, yaitu manusia. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Allah itu yang memulai segala sesuatunya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini artinya bahwa tanpa Allah ada, tidak ada satupun yang ada di dunia ini kalau Dia tidak ada. Dan ini juga ditegaskan di Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, ternyata Rasul Yohanes malah menegaskan pencipta itu pada mulanya siapa? Pada mulanya adalah firman. Tetapi di Kejadian pasal 1 dijelaskan bahwa pada mulanya itu adalah Allah. Ternyata Allah dan firman-Nya itu adalah satu hakikat. Nah, kita mengenalnya nanti firman itu adalah Yesus sendiri di ayat yang ke-14. Nah, ternyata di awal mulanya itu Allah sebenarnya sudah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi untuk menciptakan langit dan bumi. Nah, saya tidak akan lanjut ke sana untuk membahas Tritunggal, saudara. Mari kita fokuskan saja siapa itu Allah. Nah, ini adalah pertanyaan yang sedang menunjuk kepada pribadi. Siapa itu Allah? Kita hanya bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan itu menyatakan diri kepada kita. Kita mampu mengenal Allah yang sejati jika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya pada setiap zaman atau generasi manusia. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman
Nah, para nabi, pada zaman para hakim, para raja-raja, dan semuanya berurutan, dan Tuhan menampilkan dirinya dalam berbagai wadah. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dia menunjukkan dirinya seperti seorang malaikat, atau yang disebut dalam bahasa teologinya adalah teofani. Dan ada beberapa lagi bagaimana Allah itu menampakkan diri. Contohnya seperti saat Musa melihat Allah itu seperti api yang menyala di semak belukar. Nah, itu semua adalah media atau sarana yang digunakan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Namun tanda-tanda itu sendiri tidak mampu untuk menjelaskan Tuhan. Meskipun tanda-tanda itu menyatakan siapa Tuhan, tapi tidak dapat menjelaskan siapa itu Tuhan. Kita harus menggarisbawahi ini, saudara, bahwa tanda-tanda yang menandai Allah sekalipun tidak mampu menjelaskan siapa itu Allah. Karena kenapa? Karena media yang dipakai Allah untuk menjelaskan dirinya terbatas. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu sebenarnya tidak mampu untuk dipahami oleh manusia. Karena manusia terbatas adanya. Belum lagi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, seluruh pikiran, pengetahuan, perasaan, dan keinginannya selalu membuahkan atau penolakan terhadap Allah. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa pengenalan yang benar akan Allah itu sungguh akan mengalami kegagalan jika seseorang itu tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia sedang memperkenalkan siapa Allah itu, bahwa Allah itu menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia, supaya manusia itu memiliki relasi, memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Namun kita berpikir, bagaimana Allah, bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia? Nah, ini adalah rahasia ilahi yang tidak mampu untuk kita pahami, saudara. Namun banyak di luar sana mencoba untuk menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia, bagaimana Sang Logos itu berinkarnasi menjadi manusia, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Namun sesungguhnya pengenalan kita terhadap Kristus sendiri tidaklah sempurna. Bahkan para rasul, ke-12 murid Tuhan Yesus, ketika Yesus bersama-sama dengan mereka selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka belum mengenal Tuhan itu sepenuhnya, seutuhnya. Meskipun mereka bersama-sama makan, bersama-sama mengajar, bersama-sama berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namun mereka masih mengalami kegagalan. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para muridnya meninggalkan dia. Ini, saudara, sungguh sebenarnya sebuah pertanyaan besar di dalam diri kita. Siapa Allah itu bagi kita? Apakah kita hanya mengenal dia sebagai sebuah oknum, sebuah pribadi yang sungguh jauh, yang sungguh amat tidak bisa kita pahami? Sesungguhnya Allah yang besar itu, dalam ketidakbisaan kita memahami, kita mampu memahami. Allah yang luar biasa itu sesungguhnya tidak bisa kita mengerti, namun bisa kita mengerti. Kenapa, saudara? Karena Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab. Tuhan telah menyatakan dirinya dalam 66 kitab yang kita percayai sebagai firman yang seutuhnya. Dan belum lagi ketika Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan kepada manusia siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, ketika kita bertanya siapa itu Allah, dia adalah pribadi, penguasa, pencipta, dan penyelamat kehidupan manusia. Allah sungguh membuat segala sesuatu itu sungguh amat baik.
Dan semuanya dikhususkannya untuk siapa? Untuk manusia. Manusia diberikan kuasa untuk mengelola, untuk dapat mengusahakan semua ciptaan-ciptaan itu. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu diberikan kuasa kepada manusia supaya manusia dapat mengelolanya dengan baik. Di sini kita melihat Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Dia berikan kepercayaan kepada manusia. Dia berikan tanggung jawab itu kepada manusia. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan yang sempurna di mata Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan yang istimewa dengan Tuhan. Bahkan ada salah satu teolog atau penafsir mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sama dengan Allah. Hampir sama dengan Allah. Artinya apa? Yang membedakannya hanya pencipta dan ciptaan. Manusia berkuasa tapi tidak maha kuasa. Nah, kita bisa melihat di sini saudara, bagaimana Allah itu menerangkan dirinya kepada kita manusia. Dan kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik jika Tuhan itu tidak menyatakan diri kepada kita manusia. Jika manusia berusaha dengan kekuatannya untuk mengenal Tuhan, maka itu adalah sia-sia dan menuju kesesatan dan pada ujungnya penyembahan berhala. Sehingga penyimpangan itu semakin nyata dan semakin membahayakan diri manusia yang mencoba untuk meraih tangan Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Kita mengingat satu hal saudara, bahwa oleh karena kasih karunia kita mengenal Tuhan. Itu bukan usaha kita, melainkan pemberian Tuhan. Kita jangan membanggakan diri karena itu bukan pekerjaan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Kita mampu mengenal Allah sampai saat ini itu karena Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengerjakannya di dalam hati kita, supaya kita mampu untuk mengenal Allah yang benar itu. Namun bukan berarti kita tidak mempunyai tindakan, saudara. Ketika Tuhan itu menerangi hati kita, maka kita juga harus meresponnya. Meresponnya bagaimana? Mempertaruhkan seluruh hidup atau menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, bagaimana Allah yang besar itu yang sudah jatuh ke dalam dosa mampu untuk mengasihani, mampu untuk mengampuni, mampu untuk memberikan hatinya yang besar bagi manusia ini. Saya berpikir bagaimana manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, dia tidak bisa melihat terang yang ilahi. Namun Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga ia sendiri datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Supaya manusia itu memperoleh keselamatan, memperoleh jaminan yang kekal dari Tuhan. Sehingga manusia itu dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melihat kitab Kejadian ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang dahsyat sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Allah yang luar biasa sedang mengerjakan sebuah proyek yang sangat istimewa. Dan proyek itu dikhususkannya bagi manusia. Dan ketika kita membaca semuanya itu, saudara, ketika Tuhan mengerjakannya dari hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, dan pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Pekerjaan-pekerjaannya itu, kelelahannya itu dia berikan kepada manusia. Namun manusia menyanyikannya. Manusia mengabaikannya. Itulah kita manusia ini, saudara. Seringkali Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa bagi kita manusia. Misalnya jabatan tentang kepegawaian di bidang pemerintahan. Namun kita mengabaikannya, tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu pun terjadi di dalam kehidupan saya. Makanya saya mau belajar untuk
bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini untuk saya kerjakan. Jika kita seorang penyampai firman Tuhan, marilah kita belajar bagaimana cara merenungkan firman Tuhan yang baik, bagaimana cara menafsirkan firman Tuhan yang baik, bagaimana latar belakang kitab-kitab di dalam Alkitab ini, supaya kita dapat menjelaskan atau dapat memberitahu kepada jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita menyampaikan firman itu dengan penuh rasa bertanggung jawab, penuh dengan rasa yang penuh kasih, penuh ketulusan bagi kemuliaan Tuhan. Memang banyak sekali tantangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Namun itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk bisa memberitakan atau mewartakan kebenaran yang ilahi itu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan yang besar itu, ketika kita sudah memiliki relasi dengan Allah, maka hidup kita akan diubahkan. Jika kita mampu mengenal Tuhan dengan baik, mampu belajar dengan Allah, mampu belajar dengan Tuhan di dalam Alkitab dengan baik dan benar, kita mampu mengetahui kehendak-kehendak Tuhan. Kita mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menjaga diri kita dari kecemaran dunia. Saudara, ini adalah pergumulan kita seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita sebagai murid harus dapat mengikuti jejak seorang guru, yaitu Kristus, guru agung, guru yang sejati. Inilah yang menjadi beban kita. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita mau mengenal Allah yang benar itu, maka kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Kita harus mengikuti jejak Kristus. Kita mampu hidup kudus. Kita harus bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita mengerjakan sesuatu itu bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keberanian, dengan penuh pengharapan bahwa Allah menuntun, membimbing, dan memberikan kita kekuatan dalam setiap proses-proses yang kita jalani di dalam hidup ini. Pengenalan Allah yang benar akan membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan seorang manusia. Pengenalan Allah yang benar akan membawa perubahan hidup yang luar biasa, sehingga manusia itu dapat berdampak bagi keluarganya, bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita merenungkannya secara bersama-sama. Saya mengharapkan firman Tuhan ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita dan dapat kita renungkan bersama-sama. Jika saudara ingin mendukung channel Nafiri Keluarga ini, tinggalkan komentar di bawah ini yang sudah disediakan, dan tolong like, subscribe, dan kalau bisa di-share kepada orang-orang atau kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga terberkati. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan ini, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, salam Nafiri.